Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Saat ini, Jokowi mulai tak didengar oleh bawahannya. Kebijakan keringanan kredit bagi ojek online yang disampaikan oleh Joko Widodo dianggap tergesa-gesa dan tidak didengarkan oleh bawahannya. Begitu kata Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies. Obaidillah Badrun melihat banyaknya protes dari ojek online maupun masyarakat lainnya yang masih saja dikejar oleh rentenir kredit kendaraan, meskipun telah memperlihatkan statement dari Jokowi. Hal itu terlihat tergesa-gesa, panik dengan keadaan, tanpa komunikasi dengan OJK dan dunia perbankan. Seharusnya seorang pemimpin dalam situasi panik mampu mengontrol dirinya untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat reaktif. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta itu menilai kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut juga semakin memperlihatkan buruknya jiwa leadership dan juga manajemen administrasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini. Harusnya begitu kebijakan sudah diluncurkan, bawahannya seperti Menteri Keuangan dan institusi keuangan lainnya seperti OJK, BI dan pemimpinan dari perbankan segera merespon. Ternyata hal itu tidak terjadi. Dan ini artinya Jokowi ini mulai tidak didengar. Begitu kata Ubaidillah. Memang, saat ini Jokowi sendirian. Dikepung corona, para menterinya mengurung diri. Pemerintah memang dinilai lamban dan juga kurang serius dalam menangani virus corona baru di tengah melanda tanah air saat ini. Demikian kegelisahan yang dituliskan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melalui akun Twitter pribadinya. Hensat, sapa anak kerapnya lantas menyindir para menteri Joko Widodo yang menghilang satu persatu dalam menghadapi virus ini. Selama ini isu COVID-19, Menko PMK nggak kelihatan batang hidungnya. Menperin nggak lincah, padahal bisa minta industri produksi APD. Menaker nggak kinclong, padahal banyak tenaga kerja yang terancam PHK. Mensos kurang geliat, padahal jelas ini ada masalah sosial. Menkes, you know lah, dan lain-lain. Founder lembaga survei Kedai Kopi ini juga menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang gencar untuk minta sumbangan ke pihak-pihak lain. Salah satunya berharap IMF bisa mengucurkan dana. Senada dengan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar juga masih saja sibuk untuk mencari investasi bantuan. Akibatnya, Presiden Jokowi terkesan bekerja sendirian dalam menyelesaikan pandemik corona asal Wuhan ini. Jokowi dibiarin kerja sendiri. Jokowi bilang ada keringanan kredit. Jajaran di bawahnya nonton. Jokowi bilang B, jajarannya geraknya slow. Gue udah berdoa supaya lebih baik lah. Begitu kata Hensat penuh dengan harap. Sampai dengan Sabtu 28 Maret, tercatat jumlah total kasus mencapai 1.155 orang. Di samping itu, angka kasus kematian dan sembuh juga mengalami peningkatan. Pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya memang berani mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan COVID-19 yang semakin hari semakin meluas. Jadi ya jangan menghimbau, jangan hanya cuma bisanya menghimbau. Tidak bisa kita salahkan publik kalau imbauan itu tidak dihiraukan. Ujar pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis, saat dihubungi oleh wartawan pada hari Senin 30 Maret. Rizalwan menegaskan meski terbilang sangat terlambat, namun mau tidak mau, wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona merah COVID-19 harus segera dilakukan karantina wilayah atau lockdown, guna menekan risiko penularan semakin bertambah. Kalau sekarang dibilang sudah terlambat, cuma lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Kendati begitu, Rizalwan mengingatkan sebelum melakukan lockdown sejumlah persiapan harus dimatangkan. Salah satu hal yang terkait dengan hal itu terutama adalah masalah pangan. Dan ini harus diantisipasi. Kalau memang lockdown dilakukan, artinya jangan sampai masyarakat kesulitan untuk bisa mendapatkan stok bahan pangan. Begitu tandasnya.
Pidato Jokowi yang berisi perintah agar perusahaan pembiayaan memberi kelonggaran angsuran selama 1 tahun bagi para nasabah yang berasal dari kalangan tukang ojek, petani, nelayan, dan juga pengusaha kecil menengah menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Pidato penuh empati yang disampaikan Jokowi pada tanggal 24 Maret 2020 dalam implementasinya menemui banyak kendala. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bisnis keuangan di Indonesia telah mengeluarkan aturan yang memungkinkan para pengemudi taksi atau ojek online juga menunda pembayaran cicilan dalam tempo paling lama 1 tahun, tapi bentuk kompensasinya adalah pengurangan kategori kriteria non-performing suatu perusahaan jasa keuangan yang tadinya 3 pilar menjadi 1 pilar, agar reputasi mereka tidak buruk. Ini artinya, kelonggaran yang dimaksud bukan berarti nasabah ini tidak membayar cicilan sama sekali selama 1 tahun. Seperti yang terjadi di Asta Kredit, Company Kelapa Gading, seperti yang diunggah oleh akun Twitter @mangojek. Banyak masyarakat yang menyalahartikan istilah kelonggaran yang disebut Jokowi dalam pidatonya akibat interpretasi yang salah dari beberapa media mainstream, seperti dari berita Kompas yang berjudul Jokowi, tukang ojek dan supir taksi jangan khawatir, cicilan ditangguhkan 1 tahun, di mana ditulis pada tanggal 24 Maret. Nah, seperti ini kutipan beritanya. Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pandemi corona begitu berdampak bagi pendapatan rakyat. Bahkan Jokowi menyebut kalau sering mendapat keluhan dari para tukang ojek sampai dengan supir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil. Maka dari itu, Jokowi menjanjikan untuk memberi kelonggaran pada tukang ojek, supir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan para gubernur melalui video conference dari Istana Merdeka pada hari Selasa 24 Maret di Jakarta. Katanya, tukang ojek dan supir taksi yang sedang memiliki kredit motor dan mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka, tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun. Akibat salah interpretasi itu, nasabah mendesak pihak perusahaan pembiayaan untuk menangguhkan kredit mereka selama 1 tahun. Tak mau kalah ngotot, perusahaan pembiayaan tersebut juga berpegang pada konsep kelonggaran yang diinterpretasikan sebagai restrukturisasi pinjaman. Warganet pun banyak yang menjelaskan arti kelonggaran yang dimaksud dengan OJK. Dilonggarkan bukan ditunda, adalah salah satu cara melonggarkan cicilan dengan restrukturisasi sesuai dengan POJK. Di antaranya penurunan suku bunga, penambahan jangka waktu, penghapusan denda, dan bunga tertunggak. Dengan proses restrukturisasi biasanya nasabah masih tetap bayar. Begitu tweet akun @aderifae. Menanggapi kisruhnya pemahaman pidato Jokowi, seorang kader Demokrat, Jansen Stindaun pun juga bereaksi keras. Yang terhormat Kementerian Keuangan RI dan juga OJK Indonesia, aturan relaksasi pembayaran kredit yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sudah dikeluarkankah agar ada kepastian hukum dan masyarakat tenang? Harus segera dikirim ke bank-bank itu. Ini lagi situasi darurat, bukan lagi masa kampanye, jadi jangan umbar-umbar janji. Ia pun juga menyertakan sebuah screenshot dari pesan WhatsApp, buah si malakama. Mau mengikuti perintah dari pemerintah, kita masyarakat diminta agar di rumah saja. Tapi kami terpaksa nggak bisa sepenuh hati, karena ada kewajiban ke pihak bank yang harus ditutupi setiap bulannya. Mohon ketegasan dan sosialisasi dari pemerintah pusat untuk mendengar kenyataan yang dialami oleh masyarakat. Kredit, cicilan, bunga bank, dan lain-lain. Bagaimana ini, Bu Sri Mulyani Indrawati? Sebelumnya juga diberitakan bahwa OJK telah merestui leasing ditunda pembayaran cicilan kendaraan driver online. Dampak dari penyebaran pandemi corona di Indonesia telah menggerus penghasilan driver online, baik ojek online maupun taksi online. Social distancing yang digaungkan pemerintah membuat mereka sepi orderan. Asosiasi driver online juga bersurat pada Jokowi terkait hal ini. Mereka meminta ketegasan pemerintah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu yang menjadi kekhawatiran mereka adalah penurunan pendapatan ini mengakibatkan mereka tidak bisa membayar cicilan kendaraan, baik mobil atau motor. Sebab kendaraan tersebut penting untuk menopang pekerjaan sebagai penyedia jasa transportasi. Kekhawatiran itu pun juga dijawab oleh OJK sebagai regulator bisnis jasa keuangan di Indonesia, termasuk perusahaan leasing kendaraan. OJK juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan para driver online menunda pembayaran cicilan dalam tempo waktu paling lama 1 tahun.
Fasilitas ini pun sebelumnya juga telah diberikan bagi usaha yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh corona dan memiliki kewajiban pembayaran kredit di perbankan. Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan, tapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran COVID-19 ini. Ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso di Jakarta. Selain itu, Wimbo juga menegaskan, dalam periode masa penundaan pembayaran cicilan itu, leasing dan lembaga pembiayaan tidak boleh menggunakan jasa debt collector, khususnya untuk menarik unit kendaraan yang dicicil sektor usaha yang terdampak corona, termasuk driver online atau pengemudi transportasi daring. Stop dulu pakai debt collector. Selama ini kita tangguhkan pembayaran pokok dan bunga, malah ada pemikiran bagaimana sektor-sektor ini bisa tetap bertahan. Tegasnya, sebagai kompensasinya OJK mengurangi kategori kriteria non-performing suatu perusahaan jasa keuangan yang terjadi 3 pilar menjadi 1 pilar, sehingga perusahaan leasing atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas penundaan tersebut reputasinya tidak buruk. Lebih lanjut, dia pun berharap ketetapan itu diimplementasikan oleh leasing dan juga lembaga keuangan, sehingga dampak corona bisa dipulihkan dengan cepat.